Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini mumpung gue mau mau nguras nggak lama lagi nih kolam gue. Kebetulan gue lagi kerusakan pompa ya, pompa gue rusak. Nunggu gajian gue baru bisa beli pompa karena gue nggak kasih saluran airnya. Gue mau bahas tentang hama si kutu air. Jadi kalau kita ternak kutu air, emang jujur ya, gue ini ribet banget. Kenapa? Karena gue di belakang gue ini hamanya banyak banget teman-teman. Ini samping gue nih, ini sungai. Jadi samping kanan itu sungai lebar tuh, sungai lebar. Terus ini sekeliling sungai itu belakang itu semua tuh semuanya ini segini berapa ribu meter nih ya. Ini semuanya sawah. Jadi masalahnya ada di situ dan memang berasa ya. Awal-awal gua kultur kutu air ini biasa aja. Awalnya bisa seminggu 2 minggu. Pas minggu ketiga habis semua. Habis semua dengan hama. Nah, ini kebetulan hama-hamanya lagi lengkap kayaknya nih ya. Kita bisa bahas satu-satu ya. Oke. Tapi yang paling berasa memang paling berasa banget itu Copepoda ya teman-teman ya. Hama Copepoda ya kan, kelompok kan Copepoda tuh ada 10 ordo ya. Nah, dari yang terkenal banget tuh ordo Cyclopoda ya, kelompok Cyclop. Nah, atau teman-teman biasa nyebut dengan kutu jet. Nah, itu yang luar biasa, hamanya paling banyak. Oke, nah kita lihat ya. Karena gue pusing nih, moina gue udah pada mati semua. Akhirnya ini gue taruh Daphnia di sini. Daphnia biasanya masih bisa berkembang teman-teman, biarpun perkembangannya juga bermasalah akhirnya. Nah, tidak pesat juga ini kalau kita lihat. Ini Daphnia gue ada di sini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini ada Daphnia nih. Oke, ntar ya. Nah, ini teman-teman, ini Daphnianya ada nih di sini nih. Tapi perkembangannya tidak pesat ya. Daphnia gue ada, cuma nggak pesat nih Daphnia semua nih. Nah, kita lihat dari dekat ya teman-teman ya. Daphnianya. Nah, ini dia. Tuh Daphnianya. Dan agak-agak aneh sedikit nih Daphnianya nih. Daphnia ini seperti terbungkus oleh sesuatu. Nah, kelihatan teman-teman ya. Dia seperti terbungkus oleh sesuatu tuh. Ada yang ngebungkus. Tuh ya kan, teman-teman bisa lihat. Tuh kayak ada yang nempel di badan dia. Nah, gue nggak tahu karena gue nggak punya mikroskop. Nanti gue akan taruh di soliter biar kita bisa lihat sebenarnya si Daphnia ini dibungkus sama apa. Bisa apakah ini rotifera? Apakah ini si anak-anaknya atau larvanya si Cyclop ya, Nauplius ya, larvanya ataukah yang lainnya. Jadi intinya ini perkembangannya jadi bermasalah. Nanti kita ambil ke soliter kita lihat. Dan teman-teman bisa lihat ya hama yang paling banyak ya. Hama yang paling banyak seperti yang gue bilang, ini Copepoda ya. Tuh Cyclop tuh kelihatan banget tuh. Nah, ini hamanya Cyclop luar biasa tuh yang teman-teman sebut dengan kutu jet ya. Yang bergeraknya cepet banget ya. Nah, ini hama yang paling banyak ya. Beberapa sumber menyebutkan dia ini sebagai si kelompok ordo Cyclopoda ini ya. Dia disebutkan sebagai predator ya, kebanyakan predator dan parasit. Bahkan dia salah satu ada juga kelompok Cyclopoda itu yang sebagai perantara penyakit cacing pita ikan ya. Jadi kalau kita cacing pita, dapat cacing pita dari ikan, salah satunya dibawanya oleh dia nih. Gitu ya. Tapi kelompok Cyclopoda ini adalah kelompok Copepoda ini adalah kelompok zooplankton yang paling banyak di permukaan bumi ya teman-teman ya. Di laut ada, di air tawar juga ada. Jadi memang dia paling banyak gitu. Jadi ya itulah masalahnya. Ketika kita mengkultur, itu yang masalah yang gue temuin ya kan, apalagi kalau kita pakai kotoran hewan. Itu biasanya masalah yang paling sering muncul itu adalah kelompok si kelompok kompetitor bisa, bahkan dia bisa sebagai predator juga. Makanya nih kemarin teman-teman, kan awalnya nih kemarin gue mau cerita ya, kemarin ini gue bisa panen jentik-jentik di sini. Nah, tapi semenjak ada si Cyclopoda tadi, semenjak ada si kutu jet tadi, habis semua jentik-jentiknya dimakanin sama dia. Karena ternyata si kutu jet ini memang predatornya jentik juga. Teman-teman bisa cari ya, udah banyak kok yang dibahas, udah banyak jurnal ngebahas tentang kalau memang si kutu jet itu sering dipakai untuk predator biologinya jentik. Jadi bahkan beberapa negara tuh menggunakan dia sebagai predator biologi daripada kita pakai insektisida ya, pakai insektisida pembasmi. Kalau di Indonesia kan ada apa tuh abate ya. Daripada kita pakai abate, mendingan pakai si Cyclop ini. Itu bener-bener bersih teman-teman. Ini jentik-jentiknya habis semua teman-teman. Nggak ada jentik-jentiknya, gue nggak nemu. Dari tadi gue cari nggak ada jentik-jentiknya, habis. Padahal awal-awal minggu pertama minggu kedua itu banyak banget jentik-jentiknya. Gue bisa panen jentik-jentik, sekarang habis semuanya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, itu hama yang pertama, kelompok Cyclop, kelompok Copepoda. Copepoda kelompok kaki dayung ya, kelompok krustase udang-udangan berkaki dayung. Nah, yang berikutnya selain Copepoda, selain si kutu jet tadi, apalagi kita lihat ntar ya, gue cari dulu yang biasanya gue. Nah, ini teman-teman,
tadi nih ketemu nih, mana lagi hilang, kabur dia. Jadi kumbang air teman-teman. Jadi kalau teman-teman nemu kumbang air itu juga lumayan tuh. Nah ini dia nih, kumbang air nih. Ini kumbang air juga lumayan nih. Yang gue baca-baca dia bisa makan juga nih. Kumbang air mana ya? Sorry, ketemu ini dulu nih. Nah ini ketemu nih, larvanya capung. Nah ini dia, larvanya mana kan? Tadi larvanya capungnya kabur ya. Ini dia nih. Nah ini teman-teman, ini larvanya capung. Kalau teman-teman nemu kayak begini nih, tuh larva capung tuh teman-teman. Kelihatan ya? Ini dia. Aduh susah banget ya, nggak kelihatan ya. Lalu teman-teman, ini dia. Teman-teman larva capung nih. Kelihatan ya? Larva capung ini dia. Ini juga salah satu hama ya. Ini buas nih. Ini kalau ketemu dapnia dia biasanya makan langsung dapnia. Wah ini kebetulan depan. Oh tuh kan mau dimakan tuh. Tuh ya. Ini dia bisa makan dapnia langsung teman-teman. Ini kebetulan banget nih. Pas banget nih. Ya pas banget nih lagi. Nah dia bisa makan dapnia langsung teman-teman. Ya. Ih, ternyata dapnianya berantem sama cacing darah. Wih. Nih ya, ini teman-teman ya. Ini larva capung teman-teman. Larva capung ini juga jadi apa sih kalau bahasa Inggrisnya, dragonfly ya. Larvanya capung ini juga jadi hama, dapnia dan kutu air. Dapnia aja bisa dimakan sama dia, apalagi kutu air. Nah, gitu teman-teman. Ya. Oke. Lagi pada berdoa ya mereka ya. Ini larva capung teman-teman. Ini larva capung. Nah ini banyak nih larvanya si dragonfly. Entah mereka lagi ngapain nih, lagi pada ngapain tau. Nah ini dia, ini larva, ini hama berikutnya ya. Kalau teman-teman nemu kayak begini ya kan. Nah ini larva capung. Nah nih kelihatan kok kalau teman-teman itu kakinya ada 6 ya. Ini berarti kan kelompok serangga ya, ada kakinya dia, kakinya ada 6 kan. Serangga itu hexapoda ya. Hexa itu 6, poda tuh kakinya ada 6. Jadi ciri khasnya nih kalau dia serangga ya kakinya ada 6. Dan inilah salah satu contoh dari hama kedua ya, selain si Cyclops tadi. Sorry suara saya agak ketekan nih karena saya posisinya nih megang HP ya, agak susah nih. Nah ini lagi teman-teman nih, ini back swimmer. Nah teman-teman sering lihat ya, ini juga hama nih. Jadi back swimmer ciri khasnya, kalau diartikan apa back swimmer, perenang punggung ya. Ciri khasnya mereka punya kaki belakang, kaki ketiga kalau nggak salah. Kaki yang ketiganya itu yang agak panjang. Nah ini back swimmer teman-teman. Ini juga, ini selain memakan plankton dia juga karnivor nih. Ini makan kutu air juga nih. Nah ini kalau teman-teman bisa cek ya. Jadi bahkan dia bisa menggigit kita ya, tapi nggak berbahaya kok. Dia gigitannya beracun tapi tidak berbahaya. Ini biasanya kalau teman-teman punya kolam renang, nah biasanya ini sering ada nih. Nah sering ada di sini. Ada lagi satu lagi namanya apa namanya, ini kan back swimmer ya. Ada lagi satu lagi orang sering nyebut dengan nama, saya lupa namanya, water boatman ya, water boatman. Nah, orang sering nyebut dengan water boat. Ini ada lagi satu lagi namanya water boatman. Dia kakinya nggak kayak gini. Nah kalau yang itu biasanya dia cuma makan alga aja teman-teman. Nah yang biasanya jadi predator ini dia nih, back swimmer. Nah ini yang ketiga. Nah, kebetulan ada semua ya. Jadi back swimmer ini sering ada. Ini makanin kutu air teman-teman nih, makanin kutu air nih gitu ya kan. Oke ini ya back swimmer. Yang berikutnya, oke yang berikutnya ini teman-teman, yang berikutnya ini tadi nggak sempet gua kasih lihat. Nah ini dia cari. Jadi ada kumbang air. Jadi kalau teman-teman nemu kayak macam kumbang bulat, pokoknya kumbang nih, kumbang air. Nah itu juga jadi hama tuh. Ini belum nemu nih, tapi banyak. Mereka kalau dikasih cahaya mereka sembunyi biasanya. Nah mereka kalau dikasih cahaya mereka ngumpet. Pokoknya kalau teman-teman nemu kayak kumbang air, dia si kumbang teman-teman ya, si kumbang air. Nah ini juga predator sama nih ya. Ini kalau buat tiup dia pergi nih. Nah kelihatan ya teman-teman ya, ini dia tuh, ini si kumbang air nih ya. Oke ada banyak ya di sini ya kumbang air ya. Oke jadi udah kelihatan semua tuh ya. Nah ini dia nih, lagi bergerak tuh dia, si kumbang air. Ini juga predator sama ya. Bentar ya teman-teman ya, gue deketin dulu. Nggak kelihatan. Nah ini dia jelas, nih dia predator juga nih. Nah ini juga, ini apa nih, orang bilangnya apa, anggang-anggang ya, pokoknya ini water strider. Nah ini yang bisa apa namanya, kakinya panjang ya kan,
nih kakinya panjang tuh. Jadi ini sebutannya water shredder. Ini juga memakan larva ya, tapi gue nggak tahu dia memakan Moina dan Daphnia apa enggak. Yang pasti dia memakan larva gitu. Larva-larva dimakan biasanya sama dia ya. Dan juga yang ini nih teman-teman nih, ini jujur gue paling mengganggu, tapi yang gue tahu apa nih, oh cicak lagi. Oh cicak. Nah yang gue tahu ini yang berenang-berenang nih, ini mengganggu banget nih. Di awal-awal nih ini sering banget, jadi ini mengganggu banget waktu gue lagi panen Moina ya. Ini ganggu banget nih, dia ikut di dalam serokan nih. Nah gue nggak tahu apa nih. Nah ini yang pasti ya kelompok itu juga sama. Yang pasti gue pernah ngeliat dia makanin ini teman-teman, makanin nyamuk. Nah kan larva nyamuk kalau udah jadi kan terjadi nyamuk ya. Nyamuk-nyamuk muda yang udah jadi biasanya dimakanin sama mereka nih gitu. Jadi ini makanin nyamuk. Dan yang gue tahu juga kayaknya juga mereka memang mengganggu perkembangan si. Nah ini lagi makanin nyamuk tuh, kelihatan teman-teman. Ini lagi makanin nyamuk, gue perbesar aja. Ini mereka lagi makanin nyamuk tuh, sampai nyamuknya mati. Ini kayaknya mirip dengan kelompok yang tadi gue bilang ya, back swimmer. Sama dia kayaknya emang apa namanya, dia menyedot darah kalau nggak salah ya, menyedot cairan yang ada di musuhnya ya. Jadi predator juga nih, sama. Jadi intinya nih ya semuanya isinya udah predator semua, habis. Makanya Moina sama Daphnia nya bener-bener habis ya. Emang gue belum dapet solusi ya, mungkin ya teman-teman kalau yang gue tahu untuk membasmi si apa nih, si kutu jet ya tadi ya, si Cyclops, gue pernah baca itu pakai klorin. Nah cuma masalahnya kalau pakai klorin kan, iya boleh sih kalau misalnya kutu jetnya udah habis, yang jadi masalah adalah ini predator hama-hama yang lainnya ini seperti apa gitu. Kayaknya memang paling asik harus ditutup teman-teman. Itu ya menurut gue ya gitu. Jadi kalau kayak gitu ya agak berat ya. Jadi inilah kendala-kendala salah satunya kalau kita mengkultur kutu air di luar. Hamanya banyak gitu. Tadi mulai kita sebutin dari satu ya, Cyclops. Tadi kan Cyclops, yang kedua apa tadi? Yang pertama Cyclops, yang kedua apa tadi itu? Back swimmer ya. Back swimmer tadi yang kedua, yang ketiga itu apa tadi? Kumbang-kumbang air ya, kumbang-kumbang air yang di dalam tuh. Kumbang-kumbang air, mereka kalau dikasih cahaya mereka masuk ke dalam. Yang berikutnya ini larva apa tadi? Larva capung ya. Larvanya si dragonfly nah, ini si capung. Larvanya capung nih, larva dragonfly nih. Banyak nih larva capung nih. Nah, larva capung yang berikutnya ini juga, tapi gue nggak tahu dia makan ini apa enggak, makan Daphnia atau Moina apa enggak, si apa namanya water shredder ya, yang jalan mengapung ini. Dan yang berikutnya ini gue nggak tahu juga namanya apa. Yang pasti banyak banget nih. Ini mengganggu banget kalau gue lagi nyerok apa namanya, nyerok kutu air, biasanya ngikut nih dia. Dan ini ganggu banget gitu. Dan itu sih teman-teman. Dan kalau untuk kultur Moina, gue sih tidak menyarankan pakai tanaman air ini teman-teman ya. Ini kan ada nih. Ini yang gue taruh ini teman-teman Wolffia nih. Ini tanaman Wolffia. Ini asik kalau kita buat mengkultur Daphnia. Tapi kalau Moina menurut gue sih agak mengganggu. Karena pas kita serok, jadi Moinanya campur sama Wolffia ini. Gitu. Ya ini tanaman Wolffia nih. Ya nggak sengaja gue naruh tanaman Wolffia ke sini. Akhirnya dia jadi banyak gitu. Ya kan? Oke gitu teman-teman. Jadi pembahasannya itu hama-hama kalau kita seandainya kita mengkultur kutu air di luar gitu. Masalahnya ya di situ. Tinggal kita sharing-sharing aja gimana ya solusi untuk penyelesaian masalah ini gitu. Seperti apa kira-kira. Kalau yang baru gue dapat untuk masalah yang tadi, kalau Cyclops itu bisa kita buat dengan cara kita kasih klor. Gue lupa berapa ppm, teman-teman bisa cari. Ya jadi kalau pengen memusnahkan si Copepoda tadi, bisa kita taburkan klorin di sini ya. Kita biarkan 1 hari 24 jam. Besoknya kita bersihkan gitu, bersihkan airnya. Atau kalau kita mau pakai natrium tiosulfat buat menetralisir si klorin tadi bisa juga gitu ya. Atau kalau enggak ya dibersihin aja semua, dikuras, dibuang airnya semua ya kan, diperbaruin dari awal gitu ya, mungkin bisa gitu. Itu sih masalahnya. Kalau menurut gua yang paling berat menurut gua adalah apa namanya, kompetitornya tadi si Copepoda atau si kutu jet. Itu yang paling susah menurut gua untuk kita kendalikan gitu ya. Apalagi kalau kita pakai kotoran, resikonya lebih besar. Kalau kita pengen lebih aman biasanya sih pakai ini
pakai green water aja gitu. Kalau teman-teman mau mengkultur chlorella dengan skala besar lebih asik, itu lebih aman biasanya gitu ya. Oke, itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman kelihatan, jadi si dapnianya ini ada yang membungkus hampir semua dapnianya. Kadang-kadang kalau mereka capek, mereka gelepek rebahan gitu ya. Jadi kalau mereka udah lelah, mereka rebahan. Terus tiba-tiba mereka bergerak lagi. Jadi kelihatan banget nih, kayak ada yang menempel-nempel. Nah ini yang jadi masalah ya teman-teman. Dan ini di sekitarnya ini Cyclops semua. Cyclops plus larva-larva mereka, Nauplius ya. Nauplii ya. Jadi kelihatan di sini nih, ini Cyclopsnya banyak nih. Nah ini Cyclops semua nih. Itu yang kecil-kecil tuh larvanya. Dan ini gue nggak tahu apa nih yang menempel-nempel di si dapnia ini apa. Apakah ini Rotifera ataukah si Nauplius ini, juga nggak tahu. Nah gitu. Jadi karena gue nggak punya mikroskop ya, kali juga ada yang mau menyumbangkan mikroskop ya, gue siap menerima. Karena ini kalau nggak kita cek, kita nggak bisa tahu. Atau jangan-jangan ini beberapa kelompok Ciliata, kan kita nggak tahu juga gitu. Nah, makanya kalau emang bagus, oke, kalau ada yang mau nyumbang mikroskop ya silahkan, siap menerima ya. Oke, ini karena kalau kita nggak cek lebih lanjut nih nggak ketahuan ini apa gitu. Oke.